Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah kelas 5D ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Ekonomi Moneter Syariah dengan dosen pengampu Ibu Rasidah Novitasari ME. Halo guys, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Tonton terus video ini dan jangan ada yang ngantuk. Udah dimulai. Halo, perkenalkan nama saya Mesyadal Kurniawan dengan NIM 231410156 sebagai presentator pertama. Mbak, halo, perkenalkan nama aku Yusai Mita Zetri, biasa dipanggil Yusel. NIM aku 2314105152. Aku presentator kedua. Halo, saya Eltisha Miftahul Jannah dengan NIM 2314100126 sebagai presentator ketiga. 100.000 sekarang bisa dapat apa aja ya? Teman-teman, merasa nggak sih bahwa harga barang dan jasa terus terjadi peningkatan? 100.000 di tahun ini tentunya berbeda nilainya dengan 100.000 di 10 tahun yang lalu. Terus, kok bisa sih kenaikan harga-harga ini serempak berbarengan? Apa para penjualnya kompakan yang menaiki harga? Tenang, yuk kita bahas tentang materi kelompok 6 yaitu inflasi dan nilai tukar. Kenaikan harga barang tadi disebabkan oleh inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi juga dimaknai sebagai penurunan fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Jadi, ketika harga-harga barang naik, nilai uang yang kita pegang ini menjadi menurun. Indikator untuk mengukur inflasi itu ada 3. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini mengukur pada harga barang dan jasa yang biasa dibeli oleh rumah tangga sehari-hari. Yang kedua, ada indeks harga produsen. Indeks harga produsen ini mengukur pada harga barang dan jasa dari sisi produsen. Yang ketiga, ada jumlah uang beredar, di mana jika jumlah uang yang beredar ini terlalu banyak dan barang itu sedikit, maka harga itu pasti akan naik. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini ada 3 juga teman-teman. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi yang tersedia. Akibatnya, harga barang dan jasa cenderung naik. Yang kedua, ada inflasi dorongan biaya. Inflasi ini terjadi akibat peningkatan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja. Peningkatan biaya produksi ini kemudian diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Yang terakhir ada inflasi struktural. Inflasi struktural ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi seperti distribusi barang dan jasa yang tidak merata atau ketergantungan pada impor. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak stabil. Ketika inflasi ini terjadi, ada beberapa efek yang tentunya akan berpengaruh pada perekonomian negara. Efek-efek inflasi itu diantaranya penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, gangguan fungsi uang, meningkatnya kecenderungan konsumsi barang mewah, penurunan semangat menabung, dan terakhir ada perlambatan kegiatan bisnis. Lantas, bagaimana sih menjaga penawaran dan permintaan di masyarakat agar inflasi tetap terjaga? Jadi, supaya penawaran dan permintaan terkendali, kita harus mengatur dan menjaga barang dan jasa dari sisi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi efektif ke masyarakat. Karena itu, untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga penawaran dan permintaan di masyarakat. Untuk mengendalikan inflasi, itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, pemerintah dan lembaga,
hingga peran serta masyarakat, dalam kata lain, kita. Dalam Islam terdapat klasifikasi jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu inflasi alamiah atau natural dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Natural inflation disebabkan oleh faktor-faktor alamiah yang tidak bisa dicegah oleh manusia, seperti gagal panen atau bencana. Faktor ini menyebabkan terjadinya penurunan penawaran agregat maupun peningkatan permintaan agregat. Sedangkan human error inflation merupakan jenis inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri, seperti percetakan uang berlebih, pajak tinggi, dan birokrasi rumit. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real. Setiap penciptaan uang harus didukung oleh kegiatan produktif agar tidak menimbulkan inflasi. Prinsip penghapusan riba juga menekan biaya produksi dan mendorong aktivitas bisnis. Jadi, dengan sistem keuangan Islam yang berbasis sektor real, bebas riba, dan menjauhi spekulasi dapat menghilangkan inflasi. Selanjutnya kita ke materi tentang nilai tukar. Nilai tukar adalah perbandingan antara mata uang domestik dan asing yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Nilai tukar mencerminkan berapa besar satu unit mata uang asing dapat ditukar dengan mata uang domestik. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp16.000 per 1 USD. Artinya, untuk mendapatkan $1 dibutuhkan Rp16.000. Nah, selanjutnya adalah konsep dan penentuan nilai tukar. Nah, di sini ada loh faktor yang meningkatkan permintaan mata uang asing, yaitu ada 3. Yang pertama itu impor, yang kedua capital outflow, yang ketiga itu ada spekulasi. Nah, sementara itu penawaran mata uang asing itu dipengaruhi oleh ekspor dan capital inflow. Fluktuasi nilai tukar dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor, dan non-fundamental yaitu seperti kondisi politik dan psikologi pasar. Nilai tukar yang stabil penting untuk menjaga daya saing ekspor, neraca perdagangan, dan kestabilan moneter. Terdapat 2 teori utama penentuan nilai tukar. Yang pertama ada Purchasing Power Parity atau PPP. Nilai tukar ditentukan oleh perbandingan tingkat harga domestik dan internasional. Yang kedua ada Interest Parity. Nilai tukar ditentukan oleh selisih suku bunga antara negara domestik dan luar negeri. Dalam pandangan Islam, kestabilan nilai tukar dapat dijaga dengan memastikan pertumbuhan uang sejalan dengan sektor real, menghindari spekulasi, dan menggunakan instrumen keuangan syariah bebas riba. Hal ini menjaga nilai uang tetap stabil dan mendukung keseimbangan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu rezim nilai tukar. Rezim nilai tukar adalah suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara dalam menentukan nilai mata uangnya, terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Fixed exchange rate itu pemerintah menetapkan nilai tukar terhadap mata uang lain dan mempertahankannya dengan intervensi di pasar valuta asing. Yang kedua yaitu nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Nilai tukar dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Semisal ketika ada lonjakan kebutuhan, kenaikan permintaan, dan banyak pihak yang berkebutuhan memiliki mata uang tertentu, maka nilai mata uang tersebut akan naik. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai tukar mengambang terkendali. Pemerintah melakukan intervensi bila diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Jadi, dalam pandangan Islam, pertukaran mata uang atau valuta asing harus bebas dari 3 unsur, yaitu riba, gharar, dan maisir. Transaksi valuta asing diperbolehkan jika dilakukan secara tunai atau spot tanpa penundaan, sesuai dengan larangan Rasulullah SAW terhadap pertukaran yang mengandung riba.
Islam juga menekankan keadilan dan keseimbangan nilai agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan prinsip ini diharapkan prinsip nilai tukar dapat bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi tanpa praktik spekulatif yang merugikan banyak masyarakat. Tentunya di dalam sistem ekonomi Islam itu memiliki tujuan utama, yaitu menjaga kestabilan nilai mata uang baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri harus terhindar dari inflasi dengan cara memastikan jumlah uang yang beredar seimbang dengan kebutuhan ekonomi real. Sedangkan di luar negeri kita harus melalui kestabilan nilai tukar tanpa adanya spekulasi yang dapat mengganggu harga nilai tukar tersebut. Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam juga seperti larangan riba, gharar, maisir, kewajiban adanya aset real, serta adanya penerapan sistem bagi hasil juga berperan penting dalam menciptakan kestabilan tersebut. Dengan penerapan prinsip ini, ekonomi Islam menciptakan kestabilan dan keadilan dalam sistem keuangan. Dibeli, Bu. Ini bagus-bagus ya. Ini harganya berapa ya satunya? 4.000 sekarang satunya. Mahal banget sih. Kemarin masih harga 3.000 loh. Masih 4.000 aja. Soalnya pupuk kita naik, jadi harga sayur pada naik sekarang. Lah, gaji saya aja belum naik. Masa harga saya udah naik sih? Dulu 10.000 tuh udah bisa beli makan ya. Sekarang masa cuma dapat pete 2 doang. Mungkin kita kena imbas inflasi.